الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ثم إلى أرواح سادتنا صوفية المحققين والعلماء العاملين ولمشايخنا في الدين خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب السيد عمر بن أحمد براجة وإلى جميع المسلمين والمسلمات وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان Bantu الرجيم. subscribe بسم ya الله Kak, dan الرحمن aktifkan الرحيم. الحمد لله رب notifikasinya. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik Bapak-Bapak sekalian, kita lanjutkan ta'lim malam Jumat, pembacaan kitab Akhlaq lil Banin karya Umar bin Ahmad Baraja. Kita sudah sampai pada halaman ke-7. Halaman ke-7, fasal ke-6, al-waladul amin. Al-waladul amin. Ketemu semua ya? Bismillahirrahmanirrahim. Al-waladul amin. Artinya anak yang jujur. Al-waladul amin, anak yang jujur. Al-walad itu anak. Anak itu mempunyai sifat jujur atau amin, amanah. Anak itu kalau diartikan secara bahasanya, bahasa nahunya begitu. Anak itu mempunyai sifat amin, artinya jujur atau amanah. Muhammadun waladun amin. Digambarkan oleh pengarang kitab, anak yang jujur itu diambil satu nama, namanya Muhammad. Muhammadun waladun amin. Si Muhammad waladun amin, anak yang jujur, anak yang amanah. Si Muhammad anak yang jujur atau anak yang amanah. Yakhafullaha, dia takut kepada Allah. Dia takut kepada Allah. Ya khafu, asal katanya dari khafa, ya khafu. Ya khafu fi'il mudhari', ya. Fi'il mudhari', fa'ilnya domir mustatir. Domir mustatir itu artinya tersembunyi. Kalimatun huwa, di dalamnya ada kalimat fa'ilnya, fa'il huwa, kembalinya kepada Muhammad. Dalam ilmu nahu, likulli fi'lin fa'ilun, setiap kalimat fi'il pasti ada fa'il. Setiap yang melakukan perbuatan pasti ada yang melakukan. Setiap ada perbuatan pasti ada yang melakukan. Ya khafullaha, si Muhammad takut kepada Allah. Dia takut kepada Allah karena dia anak yang jujur, anak yang amanah. Takut kenapa nih? Wa yamtathilu amrahu, dan setiap apa yang diperintahkan Allah dia kerjakan. Dan kalau secara nahunya diartikan dan dikerjakan, dan dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan, begitu. Wa zata yaumin, suatu ketika atau suatu hari, qalat lahu ukhtuhu, suatu hari qalat berkata, lahu ukhtuhu, kepadanya, ukhtuhu saudari perempuannya. Suatu hari saudari perempuannya si Muhammad ini berkata kepada si Muhammad, begitu. Qalat itu bentuk perempuan, ada tak di belakang. Kalau laki-laki qala, kalau perempuan qalat, gitu.
ya. Kalau laki-laki qala, kalau perempuan qalat. Jadi yang berkata saudari Muhammad. Qalat lahu ukhtuhu, telah berkata kepada si Muhammad ukhtuhu, saudarinya. Siapa tuh saudarinya Muhammad? Namanya Su'adun, namanya Su'ad. Jadi saudari perempuannya Muhammad namanya Su'ad. Dia berkata nih kepada Muhammad, ya akhi, wahai saudaraku, kata Su'ad. Ya kata Su'ad, ya akhi, wahai saudaraku, inna abana, sesungguhnya bapak kita, inna abana, sesungguhnya bapak kita, qad kharaja minal baiti, sungguh, qad menerangkan daripada kharaja fi'il madhi, jadi artinya benar-benar udah nggak ada, bapaknya itu udah nggak ada, artinya nggak ada, pergi dari rumahnya gitu. Qad itu kalimat taukid, kharaja fi'il madhi, sungguh telah pergi. Siapa tuh yang pergi? Abaknya, ayahnya si Muhammad dan ayahnya Su'ad. Sungguh telah pergi bapak kita minal baiti, keluar dari rumah. Fahalumma bina, nih si Su'ad ngajakin si Muhammad nih. Fahalumma bina, mari, kata si Su'ad, mari, katanya gitu. Bina, mari kita, gitu. Fahalumma bina, mari kita, gitu. Ya. Naftahu, mari kita buka, khizanatut ta'ami, khizanatat ta'ami, mari kita buka lemari makanan. Fahalumma, mari kita buka, naftahu, buka, khizanatat ta'am, khizanah lemari, at-ta'am makanan, mari kita buka lemari makanan. Lina'kula ma fiha, untuk kita makan apa-apa yang ada di dalam lemari, minal ma'kulat, jamak nih, ma'kulat, dari makanan-makanan yang ada di dalam al-ladzizah, makanan-makanan yang pastinya lezat. Jadi si Su'ad ngajakin Muhammad ya untuk buka lemari, ngambil makanan yang ada di dalam mumpung bapaknya nggak ada. Fa abuna la yanzuru ilaina, kata Su'ad nih ngajak kepada Muhammad. Pak abuna, bapak kita kan nggak ngelihat, begitu. Pak abuna, maka bapak kita, la yanzuru ilaina, tidak akan melihat kita. Kalau bahasa ininya begini, bapak kita kan nggak ngelihat kalau kita buka lemari makanan tuh, ya begitu ya. Fa'ajabaha Muhammad, lalu Muhammad menjawab atas ajakan si Su'ad. Fa'ajaba Muhammad, lalu Muhammad menjawab, hakikatun ya akhi, hakikatun, hakikatnya begitu, benar gitu. Artinya benar, hakikatnya begitu. Wahai saudari perempuanku. Inna abana, sesungguhnya bapak kita, la yanzuru ilaina, tidak melihat kita. Walakin ama ta'lamina, ini kata Muhammad nih, ya sungguh abah kita memang nggak ngelihat. Ama ta'lamina, apa yang kita kerjakan. Annallahu alladzi yanzuru ilaina, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ya, dia melihat kita. Paham maksudnya ya? Begitu. Jadi si Su'ad ngajakin si Muhammad untuk buka lemari makanan mumpung abahnya kagak ada, begitu. Apa jawaban Muhammad? Benar ya akhi, abah kita nggak ngelihat, begitu. Apa yang kita kerjakan, amat ta'lamina, apa yang kita kerjakan abah kita nggak ngelihat. Annallahu wallazi yanzuru ilaina, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kita, begitu. Ini kisah ini persis sama nih. Ada kayak kisah Umar bin Khattab. Ya, kayak kisah Umar bin Khattab tuh. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjadi seorang pemimpin, kan kebiasaannya Umar bin Khattab itu kan dia berjalan di tengah malam tuh.
Umar bin Khattab kebiasaannya itu berjalan di tengah malam. Habis sholat tahajud pastinya, bukan ronda begitu. Habis sholat tahajud sebagai seorang pemimpin, dia lihat rakyatnya tuh. Dia lihat rakyatnya, dia keliling, ada nggak rakyatnya yang kelaparan. Kalau ada, besok paginya itu dibawain makanan sama Sayyidina Umar bin Khattab. Itu kebiasaan Umar bin Khattab kayak begitu tuh. Ya, pemimpin cuman Umar bin Khattab, dari Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Khalifah tuh yang 4 cuman Umar bin Khattab yang punya kebiasaan berjalan tengah malam melihat rakyatnya kalau kelaparan tuh, ya Umar bin Khattab aja udah begitu. Suatu ketika kan Umar bin Khattab sedang berjalan nih. Ini kisahnya sama nih. Sedang berjalan bersama ajudannya. Ketika berjalan di tengah malam, Sayyidina Umar melihat ada satu rumah yang lampunya tuh masih menyala. Lampunya masih menyala. Kemudian Sayyidina Umar samperin tuh rumah tersebut, disamperin. Begitu sampai di depan pintu rumah, gambaran Umar kalau seumpama tengah malam ada pintu, ada rumah yang lampunya masih menyala, gambaran Umar nih orang lagi pasti kelaparan nih. Gambaran si Umar begitu. Sayyidina Umar begitu gambarannya begitu. Begitu disamperin sama Sayyidina Umar, begitu dekat pintu rumahnya, rupanya yang di dalam rumah itu sedang bercengkrama antara seorang ibu dan seorang anak. Kan kisahnya begitu tuh. Dan kemudian Umar mendengar percakapan keduanya tuh. Kata ibunya bilang gini, wahai anakku, rupanya dagangan susu kita nih karena lagi musim kemarau, dagangan susu kita ini pendapatan kita sedikit. Begitu, karena musim kemarau, maka kambing-kambing kita nih, susunya tuh sedikit. Susunya sedikit. Dengan susunya sedikit, maka penghasilan kita juga semakin sedih. Ibunya ngajakin anaknya, bagaimana wahai putriku kalau seandainya susu-susu ini kita campur dengan air begitu. Kata si anaknya, wahai Umi, kan kata khalifah nggak boleh susu yang dijual itu dicampur dengan air. Umar dengerin tuh di belakang pintu. Kata Umar, kata khalifah, susu yang dijual itu nggak boleh dicampur dengan air. Begitu. Seandainya pun kita lakukan wahai Umi, kata putrinya, Umar nggak tahu. Seandainya Umar nggak tahu, tapi Allah tahu. Tuh, kisahnya kan sama kayak begitu tuh. Ya kisahnya sama begitu. Mendengar kalimat tersebut, akhirnya Umar pulang. Besok paginya si Umar ngajak anaknya yang bernama, siapa tuh anaknya? Yang bernama Asim bin Umar. Asim bin Umar bin Abdul bin Khattab. Asim bin Umar bin Khattab. Diajak tuh anaknya yang bernama Asim. Diajak anaknya yang bernama Asim ke rumah si ibu-ibu tersebut. Diketok pintunya. Ketika diketok pintunya, kemudian dia bilang, wahai ibu, saya ini Umar bin Khattab. Semalam saya mendengar percakapan ibu begitu. Kaget tuh si ibu. Kemudian kata si Umar, wahai ibu, saya ingin bertemu dengan putri ibu. Dipanggil putrinya, akhirnya dijodohin tuh sama Umar, si Asim dengan putri tersebut dijodohin, kawin gitu. Setelah kawin, kemudian ujung ceritanya si Asim nikah dengan putri tersebut, punya cucu namanya Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin yang adil, yang bijaksana. Umar bin Abdul Aziz cicitnya Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz itu pemimpin. Nah, kisahnya begitu, persis sama kayak begini. Kita lanjut. Fahzari misla hadzihil amalil qabih, begitu. Fahzari, aku malu gitu. Ya, untuk melakukan satu perbuatan yang buruk ini begitu. Siapa tuh yang ngomong tuh? Yang ngomong si Muhammad, aku malu ya melakukan perbuatan yang buruk ini. Li'annaki law akhasti syai'an bi ghairi ridwan abika, jikalau saja law akhasti engkau ambil syai'an. Syai'an ini pengertiannya bisa dua nih. Ya, syai'an bisa artinya sedikit,
bisa juga artinya banyak, sesuatu, begitu ya. Dalam ilmu nahu, syai'an itu bisa artinya sedikit, bisa artinya banyak. Tapi dalam ilmu tasawuf kalau kita ambil makanan, syai'an sedikit maupun banyak ya, tanpa ridho, tanpa ada orang yang tanpa yang punya itu tahu, tetap aja mau sedikit mau banyak tetap aja hukumnya haram, begitu. Hukumnya enggak boleh, begitu ya dalam ilmu tasawuf. Kalau dalam ilmu nahwu, syai'an di sini artinya dua, bisa sedikit, bisa banyak. Li'annaki, jikalau saja engkau ambil, ini pakai ti ya, karena Muhammad sedang bercakap-cakap dengan Su'ad, begitu. Li'annaki law akhadti syai'an, seandainya jikalau engkau ambil makanan-makanan yang ada di dalam lemari itu sedikit ya, bi ghairi ridwan, tanpa ridha abiki, bapak kamu, kata Muhammad kepada Su'ad, fa innallaha yaqdabu alaiki, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan marah kepadamu, akan murka kepadamu. Wasaufa yu'aqibuki, dan nanti, wasaufa, dan suatu ketika, dan nanti, yu'aqibuki, kamu pasti akan mendapatkan akibatnya atau azabnya dari Allah Subhanahu. Kalau artinya sedikit ya sama, kalau kita artikan banyak, artikan banyak juga sama. Di annaki law akhadti syai'an, kalau kita artikan banyak, jikalau seandainya engkau ambil banyak, begitu. Tadi kan sedikit, ini sekarang banyak dalam ilmu nahwu. Bi ghairi ridwan abika, tanpa ridho bapak kita, fa innallaha yaghdabu alaiki, maka sesungguhnya Allah pasti juga akan marah. Wa saufa yu'aqibuka, nanti suatu ketika Allah pasti akan memberikan kita azabnya atau akibatnya. Fa khafat Su'ad ya, lalu mendengar kalimat dari Muhammad, Su'ad merasa fa khafat, merasa takut, merasa khawatir, was tahat min su'i niyatiha, dan kemudian merasa malu daripada niat yang buruk tadi. Waqalat, dan kemudian si Su'ad berkata ya kepada Muhammad, waqalat, qalat ada taknya, berarti yang berkata perempuan. Kalau qala berarti laki-laki. Waqalat, dan kemudian berkata Su'ad kepada Muhammad, sahih, benar banget, kata Su'ad, benar banget ya, sahih, begitu ya, sahih, benar banget gitu. Kalamuka ya akhi, ucapanmu tuh benar banget, kata Su'ad. Wa ashkuruka katsiran, dan aku berterima kasih banyak ya, ala hadhihin nasihatit thayyibah ya, atas nasihat yang baik ini, begitu, atas nasihat yang baik ini. Cukup deh ya, satu pasal aja ya, satu pasal. Berikutnya al waladul muti', anak yang taat. Panjang juga nih, anak yang taat. Jadi kisah ini menggambarkan bapak-bapak sekalian, jadi kisah Muhammad dan saudaranya akhi yang bernama Su'ad, dia menggambarkan kepada kita, menginformasikan kepada kita bahwa kita dianjurkan untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan hak kita, begitu. Kalau dalam kitab ini kan, meskipun makanan yang punya abaknya, kan itu boleh anak mengambil punya abaknya, boleh aja anak mengambil punya anak nggak punya abaknya, udah halal abaknya atau ayahnya itu sama ibunya menyediakan makanan emang buat keluarga, begitu. Tapi si Muhammad karena dia punya sifat yang baik, punya sifat yang jujur, punya sifat yang amanah, sedikit apapun, sebanyak apapun, meskipun makanan itu sudah dihalalkan oleh orang tuanya, alangkah bagusnya, kata Muhammad, ketika kita mau makan hendaknya izin dulu sama orang tuanya, begitu ya.
Ini gambarannya begitu, dalam satu keluarga aja harus begitu, apalagi yang bukan haknya kita, begitu, yang bukan haknya kita. Karena repot kalau kita mengambil hak orang lain, kemudian orang tersebut ya tidak mengetahui dan kita meninggal dunia. Kewajiban kita itu untuk memulangkan. Kewajiban kita tetap untuk mulangin apa yang kita ambil. Hak orang lain itu harus kita pulangin, begitu. Repot begitu. Jadi kalau kita mengambil hak orang lain, kemudian kita meninggal dunia, belum sempat kita pulangin hak orang lain yang kita ambil tersebut, kita udah meninggal dunia, padahal hak yang orang lain kita ambil itu harus kita pulangin. Mau dia tahu, mau dia tidak tahu, kita harus pulangin, begitu. Karena nanti kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap apa yang kita lakukan itu pasti nanti di hari kiamat dimintai pertanggungjawaban. Begitu. Pekerjaan kita jadi dimintai pertanggungjawaban, ya, apalagi kita mengambil hak orang lain yang bukan haknya kita. Itu nanti pasti dimintai pertanggungjawaban. Jadi inti daripada kisah ini bahwa kita sebagai manusia tidak boleh mengambil hak orang lah, meskipun sedikit. Sayan di sini artinya baik itu sedih maupun banyak. Jadi jangan kita ambil dah, repot. Nanti kalau disuruh mulangin repot begitu, ya. Ada sesuatu yang memang harus dipulangin, ada sesuatu yang apabila kita nggak pulangin di akhirat kita dimintai itu pertanggungjawabannya. Amal kita buat dia, begitu kan ya? Amal kita buat dia, sayang. Kita kerjakan di dunia capek banget, tapi amal yang kita lakukan sebab kita mengambil hak orang lain, akhirnya amal kita buat dia, sayang. Ya cukup ya, sedikit aja satu bab aja. Jadi intinya hadirin sekalian, bapak sekalian, bahwa pelajaran akhlak lil banin ini mengajarkan kepada kita, ya, bahwa sesuatu apapun yang ada di dalam pelajaran akhlak lil banin, ya, meskipun kita sudah tua, paling tidak kita mengikuti apa yang ada di dalam kitab tersebut, ya. Meskipun pelajaran ini buat anak-anak begitu, kita kan orang tua juga harus bisa mencontohkan. Orang tua nyontohin kepada anak, jangan anaknya doang kita suruh, tapi orang tua nggak nyontohin begitu. Orang tua harus nyontohin kepada anaknya begitu. Karena banyak kan dalam kehidupan rumah tangga orang tua nyuruh doang kepada anaknya, tapi orang tua nggak nyuruh, orang tua nggak nyontohin, banyak yang begitu. Nyuruh mulu. Hah? Iya nyuruh doang. Tong lo sholat tong, tapi dia kagak sholat begitu. Iya tong lo yang bener tong belajarnya tong, padahal bapaknya mah kagak nyontohin begitu. Bapaknya dicepol. Iya begitu. Orang tua ngaji ya dengerin aja. Iya begitu. Cukup deh ya. Kita dikit aja yang penting bermanfaat insyaallah. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.